Bapak, Ibu, Saudara, kembali kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan tengah minggu yang diadakan oleh GKI Sorokenen. Ketika corona mulai mewabah, ada beberapa kebiasaan yang sadar atau tidak kita sadari berubah dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah berjemur setiap pagi. Yang dikatakan bahwa sinar matahari akan mampu memberikan kekuatan bagi tubuh kita, meningkatkan kekuatan tubuh kita di dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Namun, ingatkah kita bahwa itu adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk mengasihi kita? Sinar matahari, lembutnya angin, dan banyak hal dari alam ini Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kita. Karena itu, mari kita awali persekutuan pada saat ini. Kita akan pujikan seindah siang yang diterangi oleh sinar sang matahari akan memberikan kepada kita kesadaran. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Seindah siang disinari terang. Tuhanku lembut dan
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah hidup yang semakin menghimpit, kesulitan yang kita alami, tetapi kita masih bisa bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Walau itu kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Karena itu di dalam persekutuan saat ini, marilah dengan sungguh-sungguh kita juga menyiapkan hati untuk mengikutinya. Kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi menguatkan dan menghiburkan kita. Kita pujikan, aku datang dan bersujud. Kita siapkan hati kita untuk mendapatkan sapaan dari firman Tuhan. Kita bersujud di hadapan Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ya, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali saudara-saudara, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, bahwa lagu yang baru saja kami nyanyikan merupakan sebuah kerinduan kami, bahwa rindu untuk disirami oleh firman Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan, kami haus akan penguatan, haus akan teguran, haus akan arahan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami di tengah pergumulan ini boleh terus-menerus berjuang, boleh terus-menerus dikuatkan, dan boleh terus-menerus menyenangkan hati Tuhan.
Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini senantiasa memperbaharui kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebagai orang GKI, sudah berapa lama ya kita nggak beribadah ya? Sudah berapa minggu ya saudara-saudara ya? Masih ingat nggak yang namanya pengakuan dosa? Nah, ketika kita sekali lagi ya, ketika ibadah minggu, masih ingat nggak ada bagian pengakuan dosa? Pengakuan dosa itu setelah apa ayo? Setelah apa ayo pengakuan dosa? Setelah nyanyian pembuka. Sebelum apa? Waduh, lali Pak Hendrik. Ya. Oke saudara-saudara, pokoknya pengakuan dosa itu adalah salah satu unsur liturgi dalam GKI. Kita juga mengingat ya, wah dulu ketika beribadah itu pengakuan dosa selalu ada. Nah hari ini saudara-saudara, kita akan sekali lagi diingatkan mengenai makna pengakuan dosa. Sehingga meskipun kita tidak beribadah di gereja bersama-sama, tapi biarlah pengakuan dosa itu boleh mengubah kehidupan kita. Berdampak dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kita menghidupi makna dari pengakuan dosa. Nah saudara-saudara yang terkasih, pengakuan dosa itu bukanlah sebuah tempelan dalam liturgi. Jadi artinya tempelan itu apa? Tanpa makna. Jadi karena kurang kerjaan aja ya kan, maka dari itu liturgi itu harus ada pengakuan dosa. Nah, tidak seperti itu saudara-saudara. Pengakuan dosa di dalam liturgi Gereja Kristen Indonesia itu sebetulnya memiliki makna yang luar biasa. Bukan sekedar tempelan. Apalagi kadang-kadang ya saudara-saudara ya, kalau kita pengakuan dosa, coba kalau kita boleh jujur. Kadang-kadang kita pengakuan dosa kan doanya itu-itu aja kan. Ayo coba kalau kita doa pengakuan dosa, doanya kan itu-itu aja kan. Tuhan inilah dosa kami mohon Tuhan mengampuni. Terima kasih Tuhan, amin. Dosanya apa saudara-saudara? Pernah enggak kita sebutkan secara spesifik dosanya itu apa? Wah, jarang ya saudara-saudara. Pokoknya dosa kami ampuni. Dosanya apa? Embuh enggak tahu Tuhan, pokoknya ampuni. Dosanya apa pertanyaannya? Atau jangan-jangan itu hanya menjadi ritual kosong? Pokoknya ini bagian pengakuan dosa. Ya Tuhan, pokoknya ampuni dosa saya. Sekali lagi ditanyakan dosanya apa? Nggak tahu Tuhan, pokoknya ampuni dosa. Nah itu hati-hati saudara-saudara. Artinya apa? Kadang-kadang pengakuan dosa ini kita lakukan tanpa makna. Sehingga menjadi sesuatu yang kosong dan tidak mengubah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan melihat pengakuan dosa itu apa sih? Maknanya itu apa sih? Nah saya akan mencoba mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan pengakuan dosa dalam ceritanya Tuhan Yesus, saudara-saudara. Oleh sebab itu yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. Matius pasal 21, saudara-saudara. Sekali lagi Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 ya. Sekali lagi Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32 saudara-saudara. Ini cerita Tuhan Yesus mengenai perumpamaan ya saudara-saudara ya. Perumpamaan tentang dua orang anak. Nah kita akan berefleksi mengenai pengakuan dosa melalui kisah dari Tuhan Yesus ini. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi perumpamaan ini menarik karena memang Yesus kadang-kadang menyampaikan sebuah pengajaran dengan cara cerita. Dan itu diceritakan saudara-saudara secara singkat tadi itu ya, ada bapak punya 2 anak. Gitu. Anak yang pertama, misalnya ya saudara-saudara ya mesti ngomong, "Le, tolong beli ke bapak bakso," misalnya gitu. Anak yang pertama ngomong, "Nggih, Pak." Tapi nggih cuma sekedar nggih, saudara-saudara. Tidak dilakukan. Baru bapak itu minta anak yang kedua. "Le, beli ke bakso. Tolong belikan bakso." Anak yang kedua justru dari awal ngomong, "Enggak mau, Pak. Panas." Apalagi sekarang kan work from home ya. Udah masak di rumah aja. Enggak mau. Tetapi saudara-saudara yang menarik adalah anak yang kedua itu menyesal. Dikatakan dalam Alkitab kita, menyesal. Karena dia menolak apa yang bapaknya inginkan. Saudara-saudara, menyesal inilah yang namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu selalu ada unsur penyesalan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mengaku dosa tapi tidak ada unsur penyesalan, pertanyakan lagi, betul enggak itu pengakuan dosa? Ataukah itu adalah sesuatu yang kosong? Maka dari itu yang pertama saudara-saudara, kalau kita memang mengaku dosa, pastikan ada penyesalan dalam hati Anda dan saya. Kalau kita sekedar pengakuan dosa nggak ada penyesalan, itu kosong, palsu. Pengakuan dosa selalu didasarkan pada penyesalan. Ya, saya salah. Nah, saudara-saudara, menyesal atas apa? Ini yang kemudian harus dipertajam. Kita menyesal karena apa? Makanya saudara-saudara yang kedua, jadi pengakuan dosa itu harus ada unsur menyesalnya. Yang kedua adalah pengakuan dosa harus jelas. Dosanya apa? Salah kita apa, saudara-saudara? Sehingga kita tahu apa yang kita sesalkan. Makanya kalau kita hanya sekedar pengakuan dosa secara kosongan, "Tuhan, saya mengaku dosa kita." Dosanya apa? Enggak tahu Tuhan, pokoknya saya mengaku dosa. Tidak ada penyesalan dan gak mudeng apa yang disesalkan. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengaku dosa, baik itu ketika kita ibadah maupun dalam setiap hari kita mengaku dosa kepada Tuhan, sebutkan dosa apa kepada Tuhan dengan jujur. Yes God, iya Tuhan, saya hari ini benci sama seseorang. Ya Tuhan, saya sulit mengampuni. Saya tahu Tuhan mengampuni, itu firman Tuhan. Tapi saya akui saya sulit mengampuni. Dan saya menyesal. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam mengaku dosa, akuilah secara spesifik dosa apa yang Anda dan saya lakukan. Dan yang ketiga saudara-saudara, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, tidak cuma mengakui, tetapi apa? Dikatakan pergi. Anak yang kedua itu menyesal dan pergi melakukan kehendak sang Bapa. Artinya apa saudara-saudara? Mengaku dosa bukan cuma lapor. Bukan cuma laporan saudara-saudara. "Tuhan, saya menyesal, terima kasih Tuhan, ampuni saya." Amin. Nah, itu kalau cuma berhenti pada itu namanya laporan. Tetapi pengakuan dosa itu bukan laporan. Tapi pengakuan dosa adalah sebuah proses. Dan kalau yang namanya proses, saya mencoba meminjam ilmu manajemen saudara-saudara. Jadi salah satu unsur menilai sesuatu adalah, jadi kan pakai teori SMART ya saudara-saudara ya. Salah satunya adalah measure, terukur. Jadi kalau kita pengakuan dosa, kita juga harus tahu ukuran diri kita. Pengakuan dosa itu membuat kita semakin baik atau tidak. Misal contoh saudara-saudara, hari ini kita sulit mengampuni 5 orang. Nah setelah kita mengaku dosa kita, "Tuhan, saya minta ampun ya Tuhan, saya belum bisa mengampuni si A, B, C, D, E. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan saya untuk mengampuni." Nanti saudara-saudara, 2 atau 3 minggu lagi dilihat, masih 5 enggak yang belum diampuni.
Kalau kita berproses menyesal dan pergi, maka bukan cuma 5 saudara-saudara. Tuhan, saya tahu Tuhan 5 ini sulit, saya ampuni. Tetapi saya mencoba untuk mengurangi 1. Jadi berapa? 2. Oh enggak ya, 4 ya saudara-saudara ya. Jadi terukur saudara-saudara. Oh ya Tuhan, dulu saya sulit mengampuni 5 orang. Tapi puji Tuhan sekarang sudah dikurangi. Kemudian 2 minggu lagi saya mencoba mengampuni 1 orang lagi Tuhan. Akhirnya apa? Tinggal 3 orang yang sulit diampuni. Kemudian berdoa lagi, Tuhan ampuni Tuhan, saya masih sulit mengampuni 3 orang. Tapi berikan kuat kuasa Roh Kudus, kurangi jadi 2, kurangi jadi 1. Kemudian apa yang terjadi saudara-saudara? Puji Tuhan, pengakuan dosa membuat saya bisa mengampuni semuanya. Itu namanya terukur. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, pengakuan dosa bukan sekedar kita lapor sama Tuhan. Tuhan saya bikin dosa ini. Selesai. Tapi pengakuan dosa membuat kita terus mengukur diri kita. Apakah dosa kita itu semakin hari semakin berkurang? Apakah dosa kita itu semakin hari semakin menghilang? Atau justru pengakuan dosa itu justru cuma sekedar omong kosong tanpa makna? Oleh sebab itu saudara-saudara ada 3 hal jangan lupa. Yang pertama adalah pengakuan dosa harus ada penyesalan. Kalau nggak ada penyesalan itu omong kosong. Yang kedua kita akui secara khusus dosa kita itu apa. Dan yang ketiga saudara-saudara diukur. Sehingga ketika kita mengaku dosa pastikan 2 bulan lagi dosanya sudah berbeda. Jangan dosa itu aja yang dilakukan, nggak ada perubahan. Tapi bukan berarti ya udah kita bikin dosa aja ya supaya ada pengakuan dosa. Enggak juga seperti itu. Tetapi saya mau katakan apa saudara-saudara? Hari ini kita merenungkan. Pengakuan dosa adalah sebuah proses yang membuat Anda dan saya semakin hari semakin menjauhi dosa. Dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pengakuan dosa itu menjadi alat untuk mengubah Anda dan saya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menerima firman Tuhan. Dan saat ini, marilah kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak nyaman ini, di mana kami tidak dapat bersekutu secara tatap muka, di mana kami harus saling menjaga jarak dengan saudara, dengan keluarga, bahkan di dalam lingkungan pekerjaan serta kehidupan kami bermasyarakat. Namun kami bersyukur ya Tuhan, ketika Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus boleh menerima firman Tuhan melalui ibadah secara virtual. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, ingin menaikkan doa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami yang saat ini berjuang untuk terus mengambil sikap dan keputusan yang terbaik di dalam memerangi pandemi corona COVID-19. Tuhan kiranya berikan penyertaan dan hikmat bagi setiap pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengelola negara ini ya Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan mereka, Tuhan senantiasa memberkati.
Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi tim medis, dokter, perawat, relawan yang juga ikut berjuang membantu merawat bagi pasien yang terjangkit Corona-19 ataupun yang dalam pemantauan. Tuhan juga memberikan kesehatan bagi mereka, memberkati pelayanannya, sehingga pelayanannya pun boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GKI Sorogenen, teristimewa untuk lansia. Tuhan, di masa-masa sulit ini, kiranya Tuhan juga memberkati dengan kesehatan bagi mereka, agar mereka pun boleh merasakan cinta kasih Tuhan, boleh merasakan jamahan Tuhan, di saat-saat mereka tidak bisa mendapatkan siraman rohani melalui firman Tuhan, melalui ibadah yang setiap hari Minggu mereka ikuti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan doa syafaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur untuk persekutuan tengah pekan ini. Amin. Kidung Jemaat 370 mengingatkan kepada kita. Sekalipun kita ada di dalam lembah kegelapan, mungkin jalan di depan kita ada badai, kesulitan. Saat-saat ini mungkin kita menghadapi bahaya-bahaya yang kita juga tidak tahu. Tetapi kita diingatkan, kita tidak perlu takut ketika tangan Tuhan membimbing langkah hidup kita. Karena itu, mari kita mendengar, kita mengikut, dan kita berjalan mengikuti jalan Tuhan dan berjalan menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia yang akan menuntun langkah kita. Ku mau berjalan bersama Yesus Tuhanku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.
Saudara-saudara, pengakuan dosa janganlah menjadi ritual kosong dan tanpa makna, melainkan pengakuan dosa adalah sebuah sarana agar Anda dan saya semakin diperlengkapi, semakin serupa dengan Kristus. Saat ini saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.